Assalamualaikum, jumpa lagi bersama channel Bertani Sawit. Buat yang baru menemukan video ini, mohon untuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama akun Andi Febri. Kali ini kita mau berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang sawit. Bukan menggurui, bukan banyak pengalaman, tapi hanya berbagi pengalaman. Oke, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ini adalah pokok sawit yang sudah berumur 32 bulan. Tapi ini buah pertama yang terlewat tidak dikastrasi ya teman-teman. Jadi untuk sawit yang lain itu sudah mengalami 3 kali kastrasi. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bukan menggurui tapi berbagi pengalaman. Khususnya buat teman-teman yang seperti aku berkebun tapi kekurangan modal, hanya ada lahan, mau beli bibit unggul, dana belum memadai. Di sini yang ingin aku sampaikan adalah ketika menanam bibit cabutan itu kok sudah umur 32 bulan, ada yang berbuah, ada yang sudah 3 kali kastrasi, ada yang sudah buahnya besar-besar, tapi khusus di pokok seperti ini kok baru buah pertama di umur 32 bulan, ada yang belum berbuah. Kenapa seperti itu? Penjelasannya adalah ketika kita menanam bibit cabutan, kita tidak tahu umur dari tunas tersebut. Memang betul kita tanam ke lahan 32 bulan, tapi umur dari mata tunas sepengamatan aku dan sepertinya betul. Jadi umur tunas mempengaruhi kecepatan dalam berbuah. Jadi di sini kalau kita beli bibit unggul kecambah itu kan semuanya tumbuhnya bareng dan hanya terlambat ketika pembesaran saja. Ada yang kekurangan unsur hara nutrisi sehingga ada yang subur, ada yang agak kerdil kalau kita beli bibit yang kecambah ya. Tapi kalau kita bibit cabutan itu kita tidak tahu. Ada yang berumur sudah tua, ada yang masih kecil, sehingga disinilah yang mempengaruhi kenapa bibit cabutan itu berbuahnya tidak bareng. Jadi kalaupun ada riset yang meneliti pendapat ini, saya rasa tidak akan jauh beda untuk pembenarannya. Jadi saya sempat bingung kenapa sawit saya kok ada yang umur 12 bulan keluar, ada yang umur 25 bulan keluar. Nah, sekarang ada yang sudah buah keempat ya, karena aku 3 kali kastrasi. Jadi disinilah pengalaman yang ingin aku bagikan buat teman-teman, khususnya petani yang menanam bibit cabutan, karena bibitnya tidak berbuah bareng. Tapi disitulah enaknya, nanti fase trek untuk panen kita itu tidak anjlok signifikan, karena dia berbuahnya tidak bareng, berbeda dengan bibit unggul. Setiap batang keluar buah, setiap batang panen. Nah, ketika buah ngagung meledak, ketika buah trek hancur. Jadi pengalaman aku juga ada panen bibit unggul, jadi tidak ada bibit yang tidak trek. Tapi enaknya di bibit cabutan itu seperti ini, jadi treknya nggak parah, tapi untuk hasil tidak bisa menandingin hasil bibit unggul. Oke teman-teman ya, saya tidak membenarkan bibit cabutan, tapi bibit cabutan tidak kalah bersaing untuk petani yang kekurangan modal seperti saya. Oke, sekian informasi dari Andi Febri. Menyala bosku, mau dibuang sayang, nggak dibuang, ini buah pertama. Tapi teman-temannya sudah ada yang seperti ini, makanya tidak saya buang, karena ini di komidel 5 kilo kalau matangnya. Jadi udah lumayan ya teman-teman, 5 kali 2000 nanti udah 10.000 satu jenjang. Jadi saya biarkan, semoga pokok ini tidak mengalami busuk buah
Biasanya treatment seperti ini yang saya terapkan. Kita pangkas pelepah-pelepah yang sudah di bawah seperti ini, nanti buah ini tidak terkena busuk buah jamur. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Indonesia. Semoga berjumpa di video-video selanjutnya dari Andi Febri.